Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia, saya mahasiswi di Sistemik Indonesia Padang. Baiklah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul kepemimpinan di dalam perusahaan. Pengertian kepemimpinan itu merupakan memimpin dan cara yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan itu berhubungan dengan efektivitas sesuatu yang penting bagi manajer. Jika ditinjau seorang manajer sebagai suatu sistem, seorang manajer itu membutuhkan informasi yang diterima oleh alat inderanya berupa penglihatan dan pendengarannya. Hasil pekerjaannya tersebut terbentuk dari gagasan, ide, dan jawaban terhadap masalah, serta kesimpulan dan keputusan terhadap perintah-perintah dan sebagainya. Kepemimpinan merupakan pengertian yang meliputi situasi yang dinamis yang berisi manajer memiliki wewenang untuk memimpin, yang kedua bawahan yang dipimpin memiliki tugas untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, yang ketiga tujuan dan sasaran yang dicapai melalui kerja sama antara manajer dan bawahannya. Bagian kedua, corak interaksi pemimpin dengan bawahannya. Hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya merupakan hubungan yang saling ketergantungan yang umumnya tidak akan seimbang. Corak interaksi inilah yang menentukan derajat keberhasilan pemimpin dalam kepemimpinannya. Teori kepemimpinan transaksional dan teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin mendiagnosis dahulu keadaan bawahan berdasarkan kesimpulan kepemimpin menggunakan gaya yang dianggap sesuai dengan kondisi di bawahannya. Bagian ketiga yaitu kepemimpinan transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah contingent reward, yang kedua management by exception aktif, yang ketiga management by exception pasif, yang keempat laissez-faire. Keempat ini mempunyai pengertian dan penjelasan. Kita lihat yang contingent reward merupakan pemimpin ini belum mempercayai kemampuan bawahannya. Yang kedua, manajemen by exception aktif, yaitu kepercayaan terhadap bawahannya dengan menentukan standar kepercayaan terhadap bawahan belum banyak sehingga memerlukan pengawasan. Yang ketiga, manajemen by exception pasif. Kepercayaan akan kemampuan bawahan telah menjadi lebih besar sehingga tidak perlu diawasi secara ketat. Yang keempat, laissez-faire, yaitu atasan sudah percaya sepenuhnya kepada bawahannya sehingga ia tidak perlu memantaunya terlalu ketat. Yang kedua, kepemimpinan transformasional terdiri dari 5 bagian atribut karisma. Yang kedua, inspirational leadership motivation atau yang disebut dengan motivasi. Yang ketiga, intellectual stimulation. Yang keempat, individualized consideration. Yang kelima, idealist influence. Kita lihat pengertian dari atribut karisma. Pemimpin mendahulukan kepentingan perusahaan dan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya. Yang kedua, inspirational leadership atau motivation. Pemimpin mampu menimbulkan inspirasi kepada bawahannya. Yang ketiga, intellectual stimulation. Bawahan merasa bahwa pemimpin mendorong mereka untuk memikirkan cara kerja mereka dengan melaksanakan tugas. Yang keempat, individualized consideration. Bawahan merasa diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pimpinannya. Yang kelima, idealist influence. Pemimpin berusaha melakukan pembicaraan untuk melakukan untuk melakukan pengaruh kepada bawahannya sehingga bawahan tersebut
melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selanjutnya, kepemimpinan di dalam berwirausaha. Kepemimpinan bagi seorang wirausaha adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Tanpa kepemimpinan, entrepreneur akan terhenti. Dengan kepemimpinan, usaha akan tumbuh besar dan luas. Teori karakteristik. Dari hasil riset ditemukan ciri-ciri atau karakter seorang pemimpin yang membedakannya dengan karakter non-pemimpin, yaitu yang pertama, dorongan. Pemimpin adalah orang-orang yang memiliki tingkat usaha yang tinggi. Kedua, kehendak untuk memimpin. Pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Pemimpin mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dan memberi teladan, menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Yang keempat, kepercayaan diri. Para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Kelima, kecerdasan. Pemimpin adalah orang-orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Keenam, pengetahuan terkait dengan pekerjaan. Pemimpin yang efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal, mulai dari perusahaan, industri, dan hal-hal teknis. Perbedaan pemimpin dengan pengikut atau follower dan leader. Follower beraksi atau reaktif dan memiliki jadwal yang sudah direncanakan, sedangkan leader berinisiatif, menggunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah, dan membangun prioritas-prioritas ke depan. Yang kedua, perbedaan pemimpin dengan manajer. Pemimpin memperbaharui atau menciptakan sistem baru. Pemimpin berani menghadapi tantangan. Dasar adalah aktivitas dan karakter. Manajer memelihara sistem yang ada, bekerja dengan sistem. Patuh, disiplin, tidak memberi ruang bagi kesalahan. Menciptakan pengikut dan bawahannya. Dan manajer, dasar adalah kompetensi dan profesionalisme. Dari berbagai teori kepemimpinan di atas, maka bagi kewirausahaan yang ingin memiliki kepemimpinan yang efektif, dia harus memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ciptakanlah tatanan nilai dan keyakinan untuk para karyawan dan buatlah agar mereka bergairah mengerjakannya. Yang kedua, hargai dan dukung hal-hal positif yang dicapai dan yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, berikan contoh ini berguna dalam upaya untuk memberikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bawahan. Yang keempat, fokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus arahkan mereka pada tujuan tersebut. Kelima, sediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan. Keenam, berkomunikasilah dengan para karyawan. Dengan adanya komunikasi, informasi-informasi dapat tersampaikan. Yang ketujuh, hargai keragaman pekerja. Yang kedelapan, rayakan setiap keberhasilan bersama para pekerja. Yang kesembilan, doronglah kreativitas antara para pekerja. Kesembilan, pertahankanlah selera humor. Yang kesepuluh, tataplah terus masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.